Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Perkenalkan, nama ulun Ahmad Rafi'i dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Di sini ulun ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah dakwah praktis. Yang ulun ambil ialah membaca kitab. Di sini ulun membaca kitab Safwatut Tafasir, juz awal surah Al-An'am ayat 143 sampai 145. Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyata azwaj minad da'ni itsnaini wa minal ma'jiz itsnain. 8 hewan yang berpasangan dari domba sepasang dan dari kambing sepasang. Wa ansha'a lakum minal an'ami samaniyata anwa'in uhilla lakum akluha. Dan Allah menciptakan bagi kamu dari hewan-hewan ternak itu 8 macam yang dihalalkan bagi kamu memakannya. Wa minadh dha'ni dzakaran wa unsa wa minal ma'zi dzakaran wa unsa. Dari domba jantan dan domba betina, dan dari kambing jantan dan kambing betina. Qala al-Qurtubi, yakni samaniyata afradin wa kullu fardin 'indal 'arabi yahtaju ila akhiri yusamma zawjan fayaqulu lidh-dhakari zawjun wa li-unsa zawj. Berkata Al-Qurtubi, yaitu 8 ekor dari setiap satu di sisi orang Arab itu berhajat kepada yang lain, itu disebut dengan zauzun atau pasangan. Dikatakan lagi, laki-laki itu zauj dan perempuan zaujun sama saja. Wa yuridu bizauzaini minad dha'ni kubashun wa na'jah minal ma'ji taisyun wa anzun. Yang dimaksud zauzaini, 2 berpasangan dari domba itu, kabash wan na'jah, dan dari kambing taish wa anzun. Qul adzakaraini harramal unsayain. Katakanlah, Allah mengharamkan 2 yang jantan atau 2 yang betina. Hadza inkarun lima kanu yaf'alunahu min tahrimi ma ahallallah. Ini adalah sanggahan terhadap apa yang mereka perbuat dari mengharamkan apa yang Allah halalkan. Qul lahum ya ayyuhar rasulu ala wajit taubihi wat tajwid. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, dengan jalan menghina atau menegur. Adz-dzakaraini minad dha'ni wal ma'zi harramallahu 'alaikum ayyuhal musyrikuna ammal unsayaini minhuma. Apakah 2 yang jantan dari domba dan kambing Allah mengharamkan atas kamu, wahai orang-orang musyrik, atau 2 yang betina? Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Atau yang dikandung oleh betina dari 2 jenis tadi yang dikandung tadi, entah itu laki-laki atau perempuan. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Beritahu aku berdasarkanmu jika kalian benar. Ta'jizun wa taubih. Ini untuk mengalahkan atau menghinakan. Akhbiruni anillahi bi amri ma'lumin la iftara'in wala bitarassusin in kuntum shadiqin fi nisbati dzalika tahrimu illallah. Maksudnya, habarkan dariku pada Allah dengan perkara yang diketahui, bukan dengan mengada-ngada dan dusta, jika kalian benar dalam menisbahkan mengharamkan tersebut kepada Allah. Wa minal iblis itsnaini wa minal baqari itsnain. Dari unta sepasang dan dari sapi sepasang.
Ay wa ansha'alakum minal iblis naini hama jamalun wa naqah wa minal baqaris naini minhuma al-jamus wal baqar. Dan Allah menjadikan bagi kamu dari onta itu sepasang, yaitu dari dua itu al-jamal dan naqah, dan dari sapi sepasang al-jamus wal baqarah. Qul adzakaraini harrama unthayaini amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain. Katakanlah, apakah dua yang jantan Allah mengharamkan atau dua yang betina, atau apa yang dikandung oleh dua betina? Qararahu huna mubalaghatan fit taqri'i wat taubih. Diulang-ulangi di sini menunjukkan bersangatan dalam mencela dan menghina. Qala Abu Sa'ud, berkata Abu Sa'ud, wal maqsudu inkaru anna Allah subhanahu harrama alaihim syai'an minan anwa'i arba'ah wa izharu kadabihim fi dhalika fa innahum kanu yuharrimuna dukuran an'ami taratan wa inathaha taratan wa auladuha taratan ukhra. Maksud dari ayat ini sanggahan bahwasanya Allah mengharamkan atas mereka sesuatu dari 4 macam. Tadi akan menampakkan kebohongan mereka pada yang demikian itu. Bahwasanya mereka mengharamkan hewan-hewan ternak yang jantan terkadang, yang betina terkadang, dan anak-anaknya terkadang. Am kuntum syuhada idh wassakumullahu bihadza. Apakah kalian memperhatikan ketika Allah dengan ini? Ziyadatun fit taubih, hai hal kuntum hadirina hina wassakumullahu bihadzat tahrim. Kalian hadir, ini menambah dalam celaan maksudnya. Apakah kalian hadir ketika Allah mewasiatkan kepada kalian dengan mengharamkan itu? Wa hadza min babit tahkum, dan ini dari bab tahkum atau menghinakan atau mencela. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilm. Maka siapa yang lebih zalim pada orang-orang mengada-ngada terhadap Allah, berdusta untuk menyesatkan manusia tanpa didasari ilmu. Aila ahada azlamu mimman kadzaba 'ala Allah panisba ilaihi tahrimu ma lam yahramu bighairi dalilin wala burhan. Tidak ada orang yang zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah dan menisbahkan kepada Allah pengharaman apa yang tidak Allah haramkan tanpa adanya dalil dan bukti. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Umun fi kulli zalamun. Thumma amara ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an yubayyina lahum ma harramallahu alaihim faqala. Umum pada setiap yang zalim. Kemudian Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada mereka apa yang Allah haramkan terhadap mereka. Wallahu a'lam. Nah, di sini ulun jelaskan sedikit dari pemaparan ulun tadi surah Al-An'am ayat 143 sampai 145. Ada poin-poin tertentu yang ulun dapat garis bawahi. Yang pertama, disebutkannya samaniyat azwaj, 8 hewan yang berpasangan itu. Apa faedah disebutkannya 8 hewan berpasangan tersebut? Ini ulun mengambil referensi dari kitab Al-Misbah karangan Quraisy Shihab. 8 pasangan itu mendapatkan faedah. Yang pertama, untuk menunjukkan besarnya nikmat Allah. Yang kedua, untuk mencegah perilaku kaum musyrik yang mengada-ngada tentang ketentuan hukum makanan yang ditetapkan oleh Allah.
Jadi Allah telah menghalalkan sesuatu makanan tetapi kaum musyrik mengharamkannya. Nah, jadi faedahnya kita diberitahu oleh Allah bahwasanya kelakuan orang-orang musyrik itu mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan. Telah menyebutkan perilaku orang musyrik yang telah menyatakan bahwa apa yang ada di dalam perut hewan ternak tertentu seperti janin atau susunya khusus pria dan orang musyrik kepada boleh gasan perempuan, sedangkan apa yang bila janinnya mati boleh dimakan keduanya, perempuan dan laki. Nah, jadi di sini orang-orang musyrik ini mengada-ngada tentang hukum. Jadi janin dan susunya itu boleh dimakan oleh orang-orang musyrik laki-laki saja, sedangkan perempuan tidak boleh di kalangan mereka. Dan sedangkan janin yang mati itu, nah itu boleh dimakan oleh laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang dicegah Allah. Perbuatan mereka yang mengadang-adang ini yang dicegah Allah dalam surah Al-An'am ayat 143 dan 43 sampai 45 ini. Yang kedua yang ulun bisa tangkap di sini tentang perbedaan ibil, jamal dan nakoh. Jadi ketiganya itu sama-sama artinya unta. Jadi ulun mendapat di sini ibil itu unta secara umum gitu. Jadi sejenis apa aja unta yaitu disebut ibil. Sedangkan jamal itu untuk sebutan unta betina, unta laki-laki, sedangkan nakoh untuk sebutan unta jenis betina. Nah, kan ada kan di surah Al-Ghasyiyah yang disebutkan afala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Nah, jadi apakah kalian tidak melihat penciptaan unta? Nah, jadi unta di situ unta secara menyeluruh. Itu disebutkan di surah Al-Ghasyiyah itu. Yang ketiga ulun mendapatkan di sini tentang batas darurat. Jadi di surah Al-An'am ayat 145 itu ada disebutkan darurat. Nah, jadi ulun mendapatkan di kitab Al-Misbah masih karangan Quraisyat, darurat itu adalah keadaan yang bisa mengakibatkan kematian, baik keadaannya sangat lapar atau sebab lainnya, sehingga untuk menghindarinya tiada jalan lain kecuali harus memakan dari makanan yang haram kecil. Nah, contohnya kita di hutan nih, berkatakan kelaparan banget dah, kita ada melihat babi, nah boleh kita memakan babi itu tapi dalam batasan tertentu, hanya untuk menghilangkan rasa lapar, itu tidak untuk dinikmati, untuk memelihara jiwanya aja. Jadi kalau sudah bisa bertahan memakan babi itu sekedarnya saja, ya sudah tinggal situ aja, tidak berlebihan untuk dinikmati. Nah, jadi hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf ulun mohon maaf. Sekian dari ulun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.